On ini. Udah. Udah. Sepak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wal kabri wat takbir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidi wa habibi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis ini, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib Mushola Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Ditrekan yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa habibakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat utama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat di bawah arasnya Allah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa habibakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang hanya tinggal beberapa hari lagi bulan Dzulhijjah akan berlalu, akan meninggalkan kita, dan kita akan menyambut kedatangan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Malam ini bertepatan dengan tanggal 1 di bulan Juli tahun 2024. Dan taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-496. Baik, kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang kita cintai, yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita. Mereka adalah kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, juga untuk kakak adik kita, anak cucu kita, sahabat-sahabat kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat
untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat dan untuk kebahagiaan kita nanti di alam barzakh. Yang sedang sakit kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat. Yang sedang sakit baik zahirnya maupun sakit batinnya, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya. Di antaranya jamaah kita yang dari Cijati yang biasa sebelum maghrib sudah sampai di Al-Istiqomah. Hari ini beliau sedang dirawat di RSUD, yaitu Pak Mansur itu. Pak Mansur itu, udah pulang? Oh, duren. Ya, kita doakan siapapun yang saat ini sedang sakit, saudara kita seagama, seakidah, seiman, semoga lekas disembuhkan oleh Allah dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Betul kan ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minat ahwali muqaddamimin likulli hawlin minat ahwali muqaddamimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan taklim kita malam ini, pertemuan taklim yang ke-496 di Mushola Al-Istiqomah yang kita cintai ini, izinkan Al-Fakir akan menyampaikan materi taklim tentang
fadilah atau keutamaan atau keistimewaan duduk dengan orang alim. Al-Imam, Al-Alim, Al-Allama, Al-Qutub, Al-Arif Billah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, Uskurullah ta'ala bi anna Allah ta'ala waffaqo alaikum li hubbil khairat wa huduri majlisi ahli khair. Kata beliau, bersyukurlah kalian kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kalian, telah memberikan pertolongan kepada kalian untuk mencintai kebaikan-kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan untuk hadir di majlis ahlul khair. Yang dimaksud majlis ahlul khair adalah majlis ilmu. Majlis di mana di majlis tersebut ada pembahasan ilmu, ada ilmu agama yang disampaikan. Majlis ahlul khair kalau secara bahasa diartikan majlis ahli kebaikan. Karena di majlis ilmu itu Allah melimpah ruahkan banyak kebaikan-kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Maka bersyukur sekali ketika kita oleh Allah diberikan taufik, diberikan pertolongan untuk mencintai, untuk menyukai, untuk menyenangi kebaikan-kebaikan, dan kita melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah merupakan karunia, anugerah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, karena hal itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Hanya orang-orang pilihan saja yang Allah pilih. Terkadang ada kalanya manusia malas berbuat kebaikan. Bahkan tidak sedikit yang malu melakukan kebaikan, ogah melakukan kebaikan. Tapi kalau melakukan keburukan, kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, mereka suka, mereka senang, mereka bahkan bangga melakukan perbuatan dosa. Maka oleh karenanya ketika siapapun oleh Allah diberikan taufik, diberikan pertolongan untuk mencintai, menyenangi, menyukai, melakukan kebaikan-kebaikan, itu patut kita syukuri. Itu karunia yang harus kita syukuri, karunia dari Allah. Tandanya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, senang duduk di majelis ilmu, itu kebaikan dari Allah. Senang bersilaturahim, senang beribadah, senang berpuasa, senang berzikir, senang berdoa, senang membaca Quran, dan selalu senang mengerjakan berbagai macam kebaikan yang diperintah oleh Allah. Itu adalah karunia dari Allah yang patut kita syukuri, karena hal itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini kitabnya saya bawa ini. Ini yang saya bawa ini namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab aslinya Tanbihul Ghafilin. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 159. Ini halaman 159. Halaman 159, kalau dihitung dari atas, baris ke-8 dari atas. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, buah karya dari seorang ulama besar kenamaan, beliau bernama Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini.
Nama lengkap beliau adalah, ada namanya di sini. Nama lengkap beliau adalah Al-Baqi Al-Jahid Al-Alim Al-Amil Al-Kamil Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Beliau kelahiran Khurasan dan beliau wafat pada tahun 373 Hijriah. Nah, beliau menerangkan di dalam kitabnya, "Man intaha ilal ilmi wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala ayyah qadal ilma falahu sab'u karamat." Jadi kata beliau, barang siapa yang datang kepada orang alim, berkunjung kepada orang alim, bersilaturahim kepada orang alim, datang ke rumahnya orang alim, wajalasa ma'ahu, dan lalu ia duduk bersama orang yang alim, wala yaqdiru ala ayah fadl ilma, walaupun dia tidak memahami, tidak dapat menghafal, tidak dapat memahami ilmu yang disampaikan oleh orang alim tersebut, maka falahu sab'u karamat, ay akramallahu ta'ala bi sab'i karamat. Maka orang tersebut yang datang kepada orang alim dan duduk bersama orang alim, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi 7 macam kemuliaan, 7 macam keutamaan, 7 macam kebaikan, 7 macam keistimewaan. Yang pertama, awwaluha yanalu fadlal muta'allimin. Kemuliaan yang pertama yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut adalah ia akan mendapatkan, akan memperoleh keutamaan pahala mencari ilmu atau memperoleh keutamaan pahala belajar ilmu agama, di mana kita tahu berdasarkan keterangan dari beberapa hadis bahwa keutamaan pahala mencari ilmu itu sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi talibur rahmah, talibul ilmi ruknul Islam, wa yu'ta ajrahu ma'an nabiyyin. Ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah berkhidmat melayani Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. Jadi beliau tahu persis keseharian Rasulullah seperti apa akhlaknya. Nah, kata beliau dalam hadis ini, talibul ilmi talibur rahmah. Orang yang mencari ilmu agama, ia adalah mencari rahmat Allah, mencari kasih sayang Allah, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang mencari ilmu agama. Siapapun yang berada dalam naungan rahmatnya Allah, pasti oleh Allah akan diberikan ketenangan hatinya, ketentraman batinnya, kedamaian jiwanya, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, tentrem, karena berada dalam rahmat Allah. Kemudian kata beliau, talibul ilmi ruknul Islam. Orang yang mencari ilmu agama itu adalah orang yang menjalankan rukun Islam yang 5. Syahadat dia jalankan.
dia jalankan, puasa Ramadan dia jalankan, ibadah haji dia jalankan. Bahwa orang yang mencari ilmu agama adalah orang yang telah menjalankan rukun Islam. Karena apa? Karena kata Nabi, niat mencari ilmu agama, duduk di pengajian rutin, duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ke Allah, itu pahalanya jauh lebih afdal, lebih utama, lebih besar daripada pahala sholat, daripada pahala puasa, daripada pahala ibadah haji, daripada pahala jihad fisabilillah. Nah itu pahala mencari ilmu agama. Pahala sholat besar, tapi pahala mencari ilmu agama jauh lebih besar daripada pahala sholat. Pahala puasa sangat amat besar. Saking besarnya pahala puasa oleh Allah dirahasiakan. Tapi pahala mencari ilmu jauh lebih besar daripada pahala puasa. Pahala ibadah haji sangat besar, luar biasa. Apalagi kalau hajinya mendapatkan predikat haji mabrur. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Bagi haji yang mabrur tiada lain balasan dari Allah baginya melainkan surga. Pahala ibadah haji besar, tapi pahala mencari ilmu agama jauh lebih besar daripada pahala ibadah haji. Pahala jihad fisabilillah, membela agama Allah, mati syahid di medan perang, besar pahalanya. Tapi pahala mencari ilmu agama jauh lebih afdal daripada pahala jihad fisabilillah. Kenapa? Karena sholat tidak sah kalau tidak didasari ilmu. Baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik ibadah haji, baik jihad, dan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya wajib didasari ilmunya. Ilmu itu ada dalam hukum Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasyam wal haji wal jihad fi sabilillah azza wa jalla." Rasulullah menegaskan dalam sabdanya bahwa mencari ilmu agama, duduk di majelis ilmu dengan orang alim, berkumpul dengan para ulama, mendengarkan ilmu-ilmu agama yang disampaikan, kata Nabi dalam hadis ini, afdalu, itu lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa, lebih besar pahalanya indallah, di sisi Allah, minas sholat, daripada pahala sholat, wasyam, dan daripada pahala puasa, wal haji, dan daripada pahala ibadah haji, wal jihad fisabilillah azza wa jalla, dan lebih besar, lebih afdal daripada pahala jihad fisabilillah azza wa jalla. Nah itu yang pertama, kemuliaan, keutamaan, keistimewaan yang akan Allah berikan kepada siapapun yang duduk dengan orang alim dan mendengarkan penyampaian ilmu. Kemudian yang kedua, wasani. Yang kedua, madama jalisan indau kana mahbusan anil junub wal khotoya. Yang kedua. Yang kedua, selama orang tersebut masih duduk bersama orang alim, maka orang tersebut akan terpelihara, terjaga, terhindar, terselamatkan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan dari melakukan berbagai macam kesalahan. Makanya kalau kita ingin terselamatkan, terhindar, terpelihara, terjaga dari melakukan perbuatan dosa, biasakanlah duduk dengan orang alim. Biasakanlah berkumpul dengan para ulama, dengan orang-orang soleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu ijahoroja min manjilihi tanjilu alaihi rahmah. Ini keutamaan yang ketiga bagi orang yang duduk dengan orang alim dan mendengarkan penyampaian ilmu dari orang alim tersebut. Keuntungannya yang ketiga, ketika ia keluar dari rumahnya dengan niat menghadiri majelis ilmu, dengan niat mencari ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah,
tanzilu alaihi rahmah, maka seketika itu pula Allah menurunkan rahmat kepadanya. Allah menurunkan kasih sayangnya untuknya. Dia langsung dipeluk dengan kasih sayang Allah, dipeluk dengan rahmat Allah. Dia merasa tenang hatinya. Nah, itu keuntungan yang ketiga. Kemudian warabi'u, keutamaan yang keempat, duduk dengan orang alim dan mendengarkan penyampaian ilmu yang disampaikan olehnya. Ija jalasa indahu patanzilu alaihi rahmah patusibu bi barakatihim. Apabila ia duduk bersama orang alim, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada mereka, maka ia pun mendapatkan bagian rahmat Allah tersebut, barokahnya perkumpulan orang-orang alim. Jadi kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Itu yang keempat. Wal khamisu, yang kelima, madama mustami'an tuktabulahul hasanatu. Keutamaan yang kelima yang akan didapatkan oleh orang yang duduk bersama orang alim adalah madama mustami'an tuktabulahul hasanatu. Selama ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim daripada ilmu agama, tuktabulahul hasanatu, maka dicatat oleh Allah, ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah pahala baginya segala macam kebaikan. Duduknya jadi kebaikan, jadi pahala. Telinganya mendengarkan jadi kebaikan, jadi pahala. Jalan kakinya dari rumah untuk mencari ilmu setiap langkah jadi kebaikan, jadi pahala yang lebih baik daripada pahala salat sunat 100 rakaat. Semuanya jadi kebaikan. Nah, itu keutamaan yang keempat bagi orang yang duduk dengan orang alim. Kemudian wal khamisu, dan keutamaan yang kelima, madama. Udah kelima aja tadi ya. Udah. Sekarang yang keenam, wasadisu tahubbu alaihimul malaikah bi ajnihatiha ridon wa huwa bihim. Orang tersebut yang duduk dengan orang alim mendengarkan penyampaian ilmu yang disampaikan oleh orang alim di majelis ilmu, orang tersebut dikelilingi oleh para malaikat dengan sayapnya karena malaikat menyukai mereka. Ini sebenarnya kalau pengen tahu berdasarkan keterangan Nabi, di sini banyak malaikat yang ikut hadir. Cuma pandangan mata kita terbatas. Dan memang penglihatan mata kita secara mata kasat nggak bisa menembus alam malaikat. Sebenarnya banyak malaikat yang hadir ini, bahkan ribuan. Kalau Rasulullah diperlihatkan langsung. Duh, malaikat saja hamba-hamba Allah yang dimuliakan ikut hadir di majelis ilmu karena mulianya majelis ilmu. Nah, kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Semuanya ada berapa tadi? Ada berapa tadi semuanya? 8. Nah, semuanya ada 7. Yang terakhir, wasabi'u, yang ketujuh keutamaannya adalah kullu qadamin yarfa'uhu wa yad'uhu yakunu kafaratan lidunubi rab'an lidarajatilahu wa jadatan fil hasanati. Masya Allah. Setiap langkah kakinya, kaki yang ia angkat untuk melangkah dan kaki sebelahnya lagi yang ia letakkan di atas permukaan bumi untuk melangkah, itu dicatat baginya setiap langkah kakinya menjadi kafarah, menjadi penghapus dari segala dosa yang pernah dilakukannya, dihapus oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian waraf'an lidarajatilahu, dan juga dari setiap langkah kakinya Allah akan angkat derajatnya dengan beberapa derajat. Kemudian
wa ziyadatan fil hasanati. Dari sebab setiap satu langkah kakinya Allah memberikan kepadanya berbagai macam kebaikan. Coba melangkahkan kedua telapak kaki untuk hadir di majelis ilmu semata-mata karena Allah mengharap ke Allah dosa-dosanya dihapus, derajatnya diangkat, kebaikannya ditambah oleh Allah. Ini keuntungan, ini karunia yang patut kita syukuri. Makanya ketika kita oleh Allah diringankan, dimudahkan, bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, bisa hadir, bisa duduk dengan orang alim, dengan saudara-saudara kita di majelis ilmu, itu karunia besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang diberi ini oleh Allah. Hanya orang-orang pilihan saja. Itu tandanya Allah akan melimpahkan kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Darda. Rasulullah bersabda begini, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nas la khaira fihim. Orang alim yang mengajarkan ilmu agama dengan muta'alim, dengan orang yang belajar ilmu agama, syarikani fil khair, kata Nabi, keduanya akan memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Wasairun nas, kata Nabi, sedangkan seluruh manusia selain mereka berdua, selain dua golongan tersebut, selain alim dan muta'alim, la khairu fihim, kata Nabi, mereka tidak ada kebaikannya, tidak memperoleh kebaikan. Sholat kita akan jadi kebaikan kalau didasari ilmu. Haji kita akan diterima oleh Allah kalau hajinya sah karena didasari ilmu. Apapun kebaikan, apapun amal soleh, apapun ibadah kita yang kita lakukan akan bernilai di hadapan Allah, akan diterima oleh Allah, dan akan diberikan pahalanya kalau ibadahnya sah, apabila didasari ilmu. Kalau ibadahnya enggak sah, enggak benar, berantakan karena tidak didasari ilmu, semuanya sia-sia, enggak menjadi kebaikan. Nah ini makanya kata Nabi, orang yang alim dan orang yang muta'alim, orang yang mengajarkan ilmu agama dan orang yang belajar ilmu agama, syarikani fil khair. Mereka keduanya bersekutu dalam kebaikan. Mereka keduanya akan memperoleh kebaikan dari Allah. Wasairun nas la khairu fihim. Sedangkan manusia yang lainnya selain dua golongan tersebut, la khairu fihim, kata Nabi, tidak akan memperoleh kebaikan. Maka beruntung kita bersyukur. Nah itu 7 macam keutamaan, keistimewaan, 7 macam fadilah, 7 macam kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang yang mau duduk dengan orang alim dan mendengarkan penyampaian ilmu yang disampaikan oleh orang alim tersebut. Baik cuma berdua, atau di rumahnya orang alim, atau di rumahnya dia, atau di majelis ilmu. Intinya duduk dengan orang alim, baik ngobrol-ngobrol tentang ilmu, mujakarah, mudorohah, asal jangan mujadalah. Kalau mujakarah boleh diperintah, mudorohah boleh diperintah, mudorohah boleh diperintah. Yang dilarang oleh Allah mujadalah, perdebatan untuk mempertahankan egonya masing-masing sehingga timbullah perselisihan. Itu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau mujakarah saling mengingatkan, itu boleh, malah bagus. Bahkan selain 7 kemuliaan tersebut oleh Allah akan diberikan kepada orang tersebut, kemudian di sini dikatakan, summa, kemudian yukrimuhullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia bisitti karamatin ukhra, dengan 6 kemuliaan yang lainnya. Awaluha yukrimuhu bihubbi syuhudi majlis ilmi. Yang pertama dari yang 6 perkara tersebut adalah Allah akan memuliakan dia dengan menanamkan rasa cinta di hatinya untuk hadir di majlisnya para ulama. Jadi Allah tanamkan dalam hatinya rasa cinta ke majlis ilmu, rasa cinta terhadap perkumpulan para ulama. Dia selalu ingin hadir. Itu karunia. Enggak semua orang diberi ini. Kadang-kadang kan orang kalau ngaji malas, tapi kalau nonton suka. Seperti itu kadang-kadang. Nah ini sebaliknya.
nonton males, ngaji suka. Nah, ini yang luar biasa. Itu tandanya Allah memberi kebaikan buat kita. Dan dengan itu ada kebaikan untuk kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi nanti yang 6 perkara sebagai tambahan kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang duduk dengan orang alim, baik di rumahnya ataupun di majlisnya ataupun dimanapun, mendengarkan penyampaian ilmu yang disampaikan olehnya, ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, selain mereka akan dimuliakan oleh Allah dengan 7 macam kemuliaan, ditambah lagi dengan 6 kemuliaan. Nah, yang 6 kemuliaan sebagai tambahannya nanti kita bahas malam Selasa yang akan datang, karena waktunya sudah habis. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yuk kita luruskan niat hati kita, niat di dalam hati kita. Kita duduk dari mulai selesai mengerjakan bagian maghrib sampai data waktu isya di sini seminggu sekali setiap malam Selasa. Tanamkan niat yang lurus dalam hati. Saya niat ibadah semata-mata karena Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, karena Allah, mengharap Allah, titik udah. Lalu bagaimana kalau bapak ditambah niat silaturahim? Bagus. Tambah niat memanggulkan majelis ilmu? Bagus. Tambah niat itikaf di masjid? Bagus. Tambah niat menunggu datangnya waktu sholat isya berjamaah? Bagus. Tambah niat memakmurkan majelis ilmu, tambah niat mensyiarkan Islam. Semakin banyak niat-niat baik yang ada dalam hati kita, maka pahala akan semakin bertambah buat kita. Maka kata para ulama, perbanyaklah niat baik di dalam hatimu. Walaupun kamu nggak tahu bahwa niat baik itu belum tentu kamu amalkan. Minimal ada niat aja dulu. Niat. Gitu. Soal dia amalkan tidak, nanti tergantung pertolongan Allah dan tergantung usaha kita. Minimal yang paling dasar ada niat baik itu dalam hati kita. Seperti niat ingin ibadah haji. Adapun berangkat atau enggak, ada tergantung nasib nanti. Ya kalau niat aja enggak ada, bagaimana berangkat? Gitu kan? Niat mau tambah istri, minimal niat dulu aja. Bercanda. Soal bertambah atau tidak ya enggak tahu. Itu bercanda aja, bercanda. Ya, demikian oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya al-baqir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir duduk kita seluruhnya ya Allah limpahkan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Dosa-dosa kita oleh Allah diampuni dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disukai hidayah. Amin ya Allah. Alamin. Akhirnya mari kita tutup saat kita malam ini dengan ucapan alhamdulillah.